apa kabar? Semoga semua baik-baik dan sehat-sehat ya. Nah, adik-adik, pagi hari ini Cidebara bakal nemenin sekolah minggu kalian. Tapi Cidebara gak mau sendirian aja. Cidebara bakal berteman. Kira-kira siapa ya? Nah, sebelum itu, coba kalian siapin dulu Alkitabnya. Yuk kita siapin Alkitab. Nah, kalau udah, kalian siapin diri kalian ya. Jangan pakai baju tidur. Terus, apa lagi ya? Sikat gigi dulu deh minimal sama cuci muka. Nah, terus kalian siapin hati kalian buat memuji Tuhan. Karena hari ini Cidebara bakal membawakan tema kuasa dalam pujian. Nah, sebelum itu, yuk kita sama-sama. Nah adik-adik, kalau misalnya tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang Cidebara bakal ngenalin teman Cici yang tadi Cici janjiin. Siapa ya kira-kira? Siapa ya? Dia adalah jeng Dewi. Nah, Dewi ini temannya Cidebara. Dan dia bakal memperkenalkan diri. Hai teman-teman, kenalin aku Dewi. Nah, sekarang aku di sini mau nemenin Cidebara. Hai Cici. Hai Dewi, udah lama banget gak ketemu ya. Nah, buat nemenin sekolah minggu kalian hari ini. Sekarang aku mau kesaksian dulu. Aku tuh bisa nyanyi. Hei, gak sombong ya, bukan sombong. Aku bisa ngedance, joget-joget, TikTok. Aku bisa.
Cuman kadang kalau misalnya puji-pujian di gereja, aku suka malu. Ci. Soalnya kan kalau TikTok aku bikin video sendiri. Yang lihat aku. Ya kecuali kalau misalnya sama aku dikirim ke story. Cuman kalau misalnya di gereja kan banyak orang. Aku kadang suka malu. Ya bukan kadang, emang malu. Kenapa sih Ci kita harus puji-pujian? Kenapa sih kita harus memuji Tuhan? Memuji Tuhan itu menurut Cici adalah salah satu cara kita berterima kasih sama Tuhan Yesus atas apa yang Tuhan berikan selama ini sama kita. Nah, salah satu caranya yaitu memuji Tuhan. Dan kita harus menyukai puji-pujian. Seperti itu, Debbie. Seperti itu. Oh gitu. Tapi kalau misalnya malu, gimana? Kalau bisa sih, jangan malu. Ya karena kita memuji Tuhan untuk Tuhan Yesus. Untuk Tuhan Yesus, Debbie. Bukan karena dilihatin teman-teman, bukan karena ada orang di sekitar kita, tapi karena hati kita tulus dan sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan. Seperti itu. Oh gitu, Ci. Kalau kayak gitu, aku mau deh puji Tuhan dengan tulus. Aku mau puji Tuhan dengan semangat. Aku mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Adik-adik juga ya, teman-teman juga ya. Sama-sama kita puji Tuhan buat Tuhan Yesus. Bukan karena diliatin mama papa atau diliatin teman, tapi kita puji Tuhan buat Tuhan Yesus. Oke? Nah sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Yuk langsung check this out. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu, yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap,
mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Lalu mereka meninggalkan penjara itu. Berangkatlah kedua rasul itu. Adik-adik, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Paulus dan Silas yang ada di dalam penjara dan tetap memuji Tuhan. Nah, tadi juga kita udah ngobrol-ngobrol tuh sama Debbie. Kenapa sih kita harus memuji Tuhan? Ya kan? Nah, sekarang saatnya ayat hafalan. Hari ini Cici punya 2 challenge buat kalian. Yang pertama ayat hafalan, yang kedua nanti bakal ada kuis tebak lagu. Oke? Yang pertama sekarang Cici bakal bacain dulu ayat hafalannya. Kalian baca juga ya sama-sama. Oke? Yuk kita sama-sama buka Alkitabnya di Mazmur 145 ayat 2. Sekali lagi ya. Di Mazmur 145 ayat 2. Isinya, setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Sekali lagi, Mazmur 145 ayat 2. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan untuk selamanya. Oke?
Sip, kalian tinggal pilih nanti mau challenge yang pertama atau challenge yang kedua. Sekarang Cici bakal bacain yang challenge yang kedua. Pertama, di challenge yang kedua ini ada peraturannya. Peraturan yang pertama, nanti Cici bakal bacain lirik lagu. Nah, kalian tinggal nebak aja tuh, lagu apa sih kira-kira yang Cici bicarain ini liriknya. Nanti Cici bakal bacain liriknya tanpa nada, jadi datar, oke? Nah, kalian kalau udah tahu lagunya apa, kalian tinggal minta tolong sama mama atau papa kalian buat videoin kalian nyanyi lagu itu dan kirimin ke WA-nya Cici, oke? Nah, kalau udah gitu, sekarang Cici bakal bacain soalnya buat kuis tebak lagu. Oke, soal yang pertama. Nah, soal yang pertama. Saya bukan pasukan berjalan, bukan pasukan berkuda, bukan juga pasukan menembak. Dan saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Wah, kira-kira lagu apa tuh ya? Nah, kalau udah tahu, kalian bisa langsung minta mama papa kalian ya buat videoin lagunya, buat kalian nyanyi lagu itu. Oke? Soal yang kedua. Ku selalu bernyanyi. Ku selalu bernyanyi. Hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum aku dengar. Mendidih, mendidih, mendidih. Lagu apa tuh ya? Nah, kalian tinggal pilih tuh. Kalian mau pakai soal yang pertama atau soal yang kedua? Atau kalian mau ngapalin ayat hafalan? Kalian tinggal pilih itu aja, oke? Kalau udah tahu, seperti yang tadi Cici bilang, minta mama papa kalian videoin, oke? Sampai di sini dulu ya. Oh iya, belum berdoa. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada hari ini kami masih mempunyai kesempatan untuk tetap beribadah, Tuhan. Tuhan, kami percaya meskipun kami beribadah di rumah masing-masing, tapi kami percaya Engkau tetap menyertai kami dan tetap memberi berkat kepada kami. Tuhan, kalau tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biar kiranya firman-Mu ini bisa menjadi berkat dan bisa menjadi pedoman bagi hidup kami. Kalau kami dalam kesesakan, kami akan tetap terus memuji Engkau, Tuhan, meninggikan nama-Mu, Tuhan, dan kami akan terus belajar untuk tetap memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih. Tolong tetap sertai kami sepanjang hari ini. Kami ucap syukur, haleluya, amin.